Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Pejabat KAI Korea Selatan minder sendiri lihat daftar belanja pesawat Indonesia. Takut KF-21 Boromai tak dilirik NKRI. Indonesia yang sedang mengembangkan proyek jet tempur KF-21 Boromai bersama Korea Selatan menggegerkan dunia saat mengumumkan pembelian Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dan diizinkan Amerika Serikat untuk membeli F-15EX buatan Boeing. Meski KF-21 Boromai hingga kini masih dikerjakan dengan Korea Selatan, Indonesia menunjukkan tekadnya memperkuat TNI Angkatan Udara dengan Rafale Prancis dan F-15EX Amerika Serikat. Meski izin membeli F-15EX dikeluarkan Amerika Serikat kurang dari 24 jam setelah Indonesia mengumumkan pembelian Rafale Prancis, namun hingga kini NKRI masih menunggu ketuk palu Parlemen Amerika Serikat untuk memboyong jet tempur Boeing pulang. Indonesia dan Boeing menyampaikan komitmen mereka untuk menyelesaikan penjualan 24 pesawat F-15EX ke Indonesia. Menhan Indonesia Prabowo Subianto bahkan datang langsung ke markas Boeing di Amerika Serikat demi penandatanganan MOU F-15EX tersebut. Penandatanganan MOU komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX. The Boeing Company, St. Louis, Missouri, tulis Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya @prabowo pada 22 Agustus 2023. Namun, penjualan ini masih tergantung pada persetujuan pemerintah Amerika Serikat. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU oleh Marskal Udara Yusuf Jauhari, Kepala Badan Fasilitas Pertahanan, Kementerian Pertahanan Indonesia, dan Mark Sears, Wakil Presiden dan Manajer Program Boeing Fighter, berlangsung di fasilitas perusahaan St. Louis. Kami dengan bangga mengumumkan komitmen kami untuk pengadaan kemampuan pesawat tempur F-15EX yang penting bagi Indonesia, kata Menhan Prabowo Subianto. Pejuang canggih ini akan melindungi dan mengamankan negara kita dengan kemampuannya yang canggih, lanjut Menhan Indonesia. Kami telah menginvestasikan keahlian bertahun-tahun untuk mengembangkan kemampuan F-15EX yang mendominasi udara, kata Mark Sears. Boeing siap mendukung upaya untuk tetap menjadi mitra yang berkomitmen kepada pemerintah Amerika Serikat dalam memajukan tujuan keamanan internasional dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia, lanjut Wakil Presiden dan Manajer Program Boeing Fighter tersebut. Tak cuma Boeing yang bangga bisa bermitra dengan Indonesia, Dassault Aviation Prancis juga mengungkap ambisi bersama NKRI dengan pembelian Rafale. Indonesia sendiri telah resmi mengaktifkan 42 kontrak jet tempur Rafale Prancis. Dikutip jurnal Jakarta.com dari rilis resmi Dassault Aviation pada 8 Januari 2024. Kontrak tahap terakhir 18 Rafale untuk Indonesia resmi diaktifkan. Tahap terakhir 18 Rafale untuk Indonesia mulai berlaku hari ini. Hal ini menyusul mulai berlakunya tahap pertama dan kedua dari 6 dan 18 Rafale pada bulan September 2022 dan Agustus 2023, sehingga melengkapi jumlah pesawat yang dipesan untuk Indonesia berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada bulan Februari 2022 untuk akuisisi 42 Rafale jelas Dassault Aviation. Dalam memilih Rafale, Indonesia telah memilih alat unik untuk kedaulatan dan kemandirian operasional yang akan membantu mengintegrasikan perannya sebagai kekuatan regional yang besar. Pilihan ini juga mengkonsolidasikan kerjasama industri dan akademik yang ambisius. Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan kemitraan ini dengan visi jangka panjang yang tegas, kata Eric Trevor Charman dan CEO Dassault Aviation seperti dikutip jurnal Jakarta.com dari Dassault Aviation. Melihat Indonesia punya daftar belanja jet tempur canggih dari Amerika Serikat dan Prancis, Korea Selatan rupanya mulai risau dengan proyek KF-21 Boromai yang dikerjakan. Dalam kesepakatan awal bersama Korea Selatan, Indonesia dibebankan 20% dari total biaya pengembangan pesawat tempur itu. Sebagai imbalan atas penanggungan biaya tersebut, Indonesia akan mendapatkan satu prototipe KF-21 dan transfer teknologi dari Korea Selatan. Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur KF-21 Boromai di dalam negeri. Sementara Korea Selatan berencana memproduksi 120 unit jet tempur tersebut. Tapi KAI nampaknya mulai resah dengan rencana belanja Indonesia sampai pesimis KF-21 Boromai buatannya akan dilirik NKRI. Korea Aerospace Industry KAI Korea Selatan berencana memproduksi massal pesawat tempur KF-21 Block 1 dan mengirimkan total 40 unit ke Angkatan Udara Korea pada tahun 2028.
Hal ini seperti dikutip zona jakarta.com dari Flight Global edisi 30 Juli 2024. Seorang pejabat KAI Korea Selatan mengungkapkan kegalauannya dengan KF21 Boromai Indonesia. Jakarta merupakan mitra junior dalam program tersebut dengan tujuan memperoleh varian sekarang diberi nama IFE KF21, sebelumnya diberi nama KFX. Komitmen Indonesia telah dipertanyakan selama beberapa tahun karena Jakarta secara konsisten tertinggal dalam pembayaran, pembangunan, dan berupaya mengurangi kewajiban keuangannya. Selain itu, pejabat kontra intelijen Seoul sedang menyelidiki dugaan pencurian data KF21 oleh teknisi Indonesia yang bekerja pada program tersebut di Korea Selatan. Pejabat tersebut mengatakan bahwa rencana tersebut masih mengharuskan IFX diproduksi dalam jangka waktu 2025 sampai dengan 2029. Dan bahwa ada rencana bagi Dirgantara Indonesia untuk memproduksi KF21 di dalam negeri jelas baik global. Tapi daftar belanja pesawat Indonesia dari Amerika Serikat dan Prancis rupanya membuat ciut harapan KAI terhadap KF21 Boromai yang dibeli NKRI. Meski demikian, ia mengakui bahwa Indonesia memiliki pesanan 42 Dassault Aviation Rafale dan nota kesepahaman untuk membeli hingga 24 pesawat tempur Boeing F-15EX. Ini tidak akan mudah, kata pejabat tersebut. Apakah ada ruang bagi Indonesia untuk mendapatkan pesawat baru seperti KF21? Namun, kami tetap berusaha, jelas media berbahasa Inggris tersebut. Kita beralih ke berita lainnya. Pengembangan jet tempur KF21 bisa terhenti jika Indonesia tak ikut serta, Presiden Korea Aerospace Industry ungkap alasannya. Korea Selatan dan Indonesia tengah terlibat dalam mengembangkan jet tempur KF21. KF21 sendiri merupakan jet tempur supersonik yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industry. Kini proses pengembangan jet tempur KF21 telah memasuki produksi massal. Namun sebelum produksi massal KF21 dimulai, Korea Aerospace Industry mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan oleh dugaan kebocoran informasi rahasia yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia, salah satu pengembang bersama KF21. Meski demikian, Indonesia masih memegang peran penting bagi pengembangan jet tempur tersebut. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kang Gong-yung selaku Presiden Korea Aerospace Industry. Seharusnya kami bisa mengelola para peneliti tersebut dengan baik, namun kami menunjukkan adanya kesenjangan dan kami meminta maaf kepada pemerintah dan masyarakat, kata Kang Gong-yung mengutip laman news.net.com pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Pertama-tama, kami memeriksa label kami dan tidak menemukan masalah besar. Itu adalah laporan yang dikumpulkan dari informasi yang kami berikan pada pertemuan paparnya. Karena penyelidikan sedang berlangsung, tidak mungkin untuk segera menyimpulkan apa hasilnya. Kang Gong-yung menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang penting bagi Korea Selatan, maka akan menjadi beban jika hal ini menjadi masalah diplomatik. Indonesia membeli KT-1 pada tahun 2001 dan merupakan negara pertama yang mengekspor pesawat produksi dalam negeri. Kang Gong-yung pun menegaskan bahwa perkembangan KF21 bisa saja terhenti jika Indonesia tidak ikut serta. Indonesia telah berkontribusi besar terhadap perkembangan industri Dirgantara Korea Selatan. Jika Indonesia membeli senjata Korea Selatan, maka dampaknya akan berdampak pada seluruh negara Asia Tenggara. Saya berharap dengan mempertimbangkan poin-poin ini, kita dapat mencapai kesimpulan yang bagus, ujar Kang Gong-yung. Kang Gong-yung mengatakan bahwa jet tempur KF21 akan memulai produksi massal skala penuh bulan ini.